Shalom, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita kembali datang mengucap syukur karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan saat ini waktu yang terindah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan di dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang dimuliakan. Dan seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Terpujilah kasih-Mu Bapa. Yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, kasih-Mu Tuhan kekal selamanya. Haleluya, Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Bapa. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Dan kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau ya Bapa. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Kami datang padamu Bapakku, datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau ku
katakan ku nyanyi haleluya. Hati dan pikiranmu pada Bapa. Sebab kami datang kepadamu Tuhan, menyembahmu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Amin. Tak
Biarlah nyanyian surgawi, nyanyian haleluyanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini pengakuan kami. Biar nyanyian haleluyanya untuk Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Dan segala hidup kami Tuhan, kami persembahkan padamu Bapa. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami umat tebusan-Mu ya Bapa. Biarlah kami puji Engkau sampai kekal selama-lamanya. Dan nyanyian haleluya, nyanyian surgawi, bila senantiasa terus ada dalam hidup kami Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya nyanyi haleluya-Nya untuk Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat. Amin Tuhan. Semuanya nyanyi Engkau Tuhan. Mari katakan bersama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami kembali mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini bila di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat yang dikasih, yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saudara dan saya, umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari sapa kanan kiri, dengan berdiri katakan, Tuhan itu baik. Ya Allah yang berkuasa dalam hidup baik. Kami tidak pernah ragu Tuhan yang mengiringi Kau Tuhan. Ya semua katakan, akan kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkah hidup kita. Yesus, Yesuslah Raja dalam hidup, berkuasa percaya keselamatannya. Hanya Kau Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita saudara. Kuasa-Mu Tuhan
kekuatan kita, saudara. Kuasa-Mu tercurah bagiku, denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya Tuhan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku, denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya dengan Tuhan kita berjalan. Yeay. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya sekali lagi. Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, biarlah kuasa-Mu tercurah Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku nan datang, denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah kita. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya terjadi atas kehendak Bapa. Semuanya di dalam tangan kemurahan Tuhan. Dan kita selalu yakin dan percaya bahwa setiap langkah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Bila firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, firman yang berkuasa mengubahkan seluruh hidup kita, dan kita minta pimpinan Tuhan akan menerangi seluruh hidup kita. Dan firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, kami yakin Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan
saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau berloman. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikan. Bagi Kau tiada yang mustahil Tuhan, hanya bagimu Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan kami serahkan waktunya dari sembah. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Kalau Engkau layakkan setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang hadir, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat sore hari ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Saya ulang. Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17 kita baca dalam hitungan yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan biji kedelai yang kecil-kecil saudara, tetapi sangat berguna, bermanfaat bagi tubuh manusia. Apalagi kalau dijadikan tempe penyet, kemudian tahu penyet, ataupun sari delik. Nah, kenapa itu berguna saudara-saudara yang kasih?
Karena setiap kita makan 25 gram kedelai akan mengurangi penyakit jantung. Kemudian kalau kita mengkonsumsi secara rutin akan mengurangi kadar kolesterol 9,3%. Dan juga membantu kesehatan tulang, juga mencegah osteoporosis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kedelai yang kecil bisa bermanfaat. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, di sana dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh luar biasa kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam kehidupan mereka, apapun yang terkecil yang mereka lakukan membawa dampak yang sangat luar biasa. Sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Mereka bisa menjadi berkat. Begitu pula seharusnya dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya yang menyembah Yesus yang sama, Allah yang sama yang disembah oleh gereja mula-mula, yang kita sembah hari ini, yang harusnya hidup saudara dan saya melalui apapun yang kecil, hal yang kecil yang kita lakukan seharusnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, kita pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Hidup Jadi Berkat. Berbicara tentang berkat, biasanya kita hanya berfokus pada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bersifat materi saja. Tapi pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar tentang berkat yang tidak ternilai di dalam hidup kita, di mana hidup untuk pemenuhan kebutuhan kekal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita saudara dan saya hidup jadi berkat? Kita akan belajar bersama-sama poin yang pertama, memahami kasih karunia Allah kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16a saudara, maka dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat baik-baik, setiap hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, bahwa dialah yang memilih saudara dan saya. Ini sangat penting saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dan saya, kita sebagai manusia yang harusnya tidak ada harapan. Kita mengalami yang namanya kebinasaan kekal setelah kematian nanti. Tetapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, supaya kita segambar dan serupa dengan Allah, di mana nantinya dalam kekekalan nanti kita bersama-sama kita bisa bertemu dengan Allah yang kita sembah, di mana hidup saudara nanti bisa kita bertemu di sana di surga yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita, di mana kasih karunia mempunyai pengertian yang luar biasa, di mana pemberian kasih karunia itu adalah pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita yang sangat-sangat bernilai, diberikan dengan cuma-cuma kepada kita.
Seringkali dalam kehidupan kita punya pemahaman yang kurang. Di mana seringkali kita mendengar, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, kalau dia percaya Yesus, nanti mati pasti masuk surga. Ingat baik-baik. Itu adalah hal yang menjerumuskan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya percaya, sebatas percaya saja kemudian masuk surga. Ini adalah hal yang membuat kehidupan kita punya harapan yang sia-sia nantinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita ingat baik-baik bahwa memang benar Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Memang Yesus mengampuni di atas kayu salib, menyelesaikannya. Tapi bagaimanakah dengan hidup saudara dan saya? Karakter kita, watak kita yang harusnya kita berubah untuk menjadi manusia yang diubahkan, yaitu manusia seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan melihat lebih jauh. Kasih karunia adalah awal perjalanan hidup orang percaya untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimanakah isinya kasih karunia Allah yang diberikan dalam hidup saudara dan saya, di mana isinya adalah karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Itu penting sekali. Jadi saudara dan saya, di mana setiap kita yang percaya, dosa kita ditebus dengan darah Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang perlu lagi dalam kehidupan kita, dengan demikian diberikan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, yang akan membawa, mengarahkan, menuntun saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimanakah? Maka saudara dan saya diberikan Injil. Dengan Injil itulah, maka melalui Roh Kudus saudara diarahkan terus, diingatkan, dibawa terus untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui karya Roh Kudus di atas kayu salib, Roh Kudus dan kemudian Injil, maka melalui penggarapan setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Nah, dengan demikian, maka perlulah yang namanya respon, tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita diberi kasih karunia yang luar biasa, perlu kita meresponi dengan benar, supaya benar-benar dalam kehidupan saudara dan saya menikmati, menghidupi kasih karunia Allah secara nyata. Sehingga benar, hidup saudara dan saya semakin hari semakin berubah untuk hidup semakin seperti Yesus. Dan nantinya kalau kita bertemu dengan Allah yang kita sembah, di saat menghadap tahta pengadilan, maka nama saudara dan saya ada tertulis dalam buku kehidupan kekal. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, kasih karunia itu penting sekali dalam hidup saudara dan saya. Kita pahami, kita sadari, kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali saya sampaikan, kasih karunia Allah itu luar biasa. Seumpama Bapak Ibu saudara yang kasih, kita ada di tempat ini, mungkin Bapak Ibu saudara dan saya mendapat undangan istimewa dari orang nomor 1 di Indonesia. Mungkin Bapak Presiden Joko Widodo mengundang kita, diberikan tiket untuk kita boleh datang sampai ke istana.
Saudara-saudara yang kasih, apa gunanya kalau hidup saudara dan saya hanya memegang tiket, kemudian kita katakan di mana-mana, aku dapat tiket dari Bapak Presiden, aku diundang ke istana. Tapi hidup saudara dan saya hanya sebatas kita memegang tiket, tapi kita tidak merespon, kita tidak pergi ke Surabaya, kemudian kita tidak naik pesawat, kemudian kita tidak bisa akan bertemu dengan Bapak Presiden. Lah itulah satu gambaran yang jelas. Makanya kasih karunia itu diberikan dalam hidup saudara dan saya. Untuk itulah jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang ke-16b, saudara-saudara yang kasih dikatakan, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan buah yang tidak dapat binasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia memanggil saudara dan saya, Dia memilih saudara dan saya, Dia memberikan anugerah, yaitu kasih karunia yang luar biasa. Dia punya tujuan yang jelas dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, apa sih tujuan Allah memanggil, memilih saudara dan saya? Kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Panggilan Allah yang kekal dalam hidup saudara dan saya adalah supaya hidup saudara dan saya kudus. Karena tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak akan bisa melihat Allah. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup saudara dan saya, kita hanya berkata, oh aku manusia, masih nginjak tanah, masih makan nasi. Apa bisa aku hidup kudus? Itu adalah strategi iblis yang membuat hidup saudara dan saya tidak merasakan kasih karunia Allah yang membawa perubahan yang harusnya hidup saudara dan saya bisa berubah. Karena Roh Kudus itulah yang membawa, menunjukkan, mengarahkan untuk hidup saudara dan saya hidup kudus. Semakin hari, semakin tidak bercacat, semakin tidak bercela di hadapan daripada Allah Bapa. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak usah muluk-muluk untuk hidup kudus. Bagaimana caranya? Tapi marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana kita akan melihat diri kita masing-masing. Kita praktekkan dalam hidup saudara dan saya. Gak usah banyak ngomong. Kita akan lihat dan kita mau di dalam hidup kita mengalami perubahan yang jelas. Nah, Bapak Ibu, mulai bangun tidur, kita akan melihat diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya bisa menjaga mata kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah Bapak Ibu saudara dan saya bisa menjaga mulut kita? Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian apakah mata kita bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, lebih-lebih kita akan melihat hati kita. Apakah hati kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat pikiran kita, apakah bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita mulai dari hal-hal yang sepele yang kelihatannya kita tidak pernah memperhatikan. Tapi mari kita akan belajar. Kita akan merubah diri kita masing-masing. Sehingga melalui seluruh kehidupan kita. Benar-benar kita mau semakin hari semakin tidak bercacat, tidak bercela di hadapan daripada Allah yang kita sembah. Hal ini tidak gampang. Tapi marilah, kalau kita sadar, kita mau bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita yang selalu mengarahkan, membawa hidup saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran, maka setiap saat kita akan berpikir, kita akan melihat diri kita, sudahkah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih, seringkali kita tidak sadar dengan keadaan yang tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi. Bagaimanakah kita bisa? Kadang-kadang kita langsung marah. Saudara-saudara yang kasih. Tapi ingat baik-baik. Dalam setiap kehidupan kita. Kita yang gampang tersinggung. Kita yang gampang di dalam kehidupan kita tidak berkata jujur. Kita yang gampang hidup kita tidak tulus. Tapi marilah mulai hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk semakin hari, semakin hidup kita tahu tujuan Allah memilih kita, yaitu untuk hidup kudus di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk semakin hari semakin ada perubahan secara nyata. Poin yang ketiga, sudah mengalami berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16b dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita minta akan diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik-baik. Apa yang kita minta? Kalau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, apa yang kita minta, apa yang kita perlukan dalam hidup kita, kalau kita sadar dalam hidup kita, seharusnya Yesus itulah yang kita minta terus tinggal di dalam hidup kita. Yesus itulah kebutuhan utama dalam hidup saudara dan saya. Yesus itulah segala-galanya dalam hidup kita yang terus kita perlukan, kita utamakan dalam kehidupan kita. Namun faktanya, kenyataan yang terjadi, bila ada masalah, seringkali kita lupa di dalam hidup saudara dan saya, bahwa masalah kita itulah yang utama. Kita minta supaya masalah itu diselesaikan, masalah itu diangkat. Mungkin mengalami sakit penyakit, semuanya itu diselesaikan dengan cepat. Ingat baik-baik bahwa dengan situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu masalah, baik itu kesulitan, baik itu himpitan, baik itu tekanan, semuanya Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Yang Allah mau respon kita. Bagaimanakah hidup kita? Apakah tetap kita menjadikan Yesus itu yang utama, Yesus itu yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup kita yang kita utamakan, minta Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, dikatakan dalam ayat firman Tuhan saudara, dikatakan jangan gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu.
Kalau Yesus sungguh-sungguh ada dalam hidup saudara dan saya, di saat kita mengalami apapun, maka damai sejahtera Allah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera Allah itu diberikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ditinggalkan dalam hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus ada di dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Ingat baik-baik bahwa damai sejahtera yang Allah berikan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kepunyaan apa milik kita. Tetapi damai sejahtera hanya diberikan oleh Yesus yang memilikinya. Untuk itulah saudara, kalau benar-benar yang kita minta, yang utama dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera Allah, di mana Yesus sendiri ada dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, dalam situasi kondisi apapun, maka hidup saudara dan saya akan tetap menikmati, merasakan, menghidupi, mengalami berkat yang luar biasa, yaitu damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat-saat sekarang ini, masa-masa yang sulit yang masih terjadi di lingkungan kehidupan kita, bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah benar kita memiliki damai sejahtera? Kita memiliki berkat yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Karena orang-orang di sekitar kita, mereka sangat membutuhkan berkat damai sejahtera itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, sudahkah hidup kita hidup jadi berkat? Sehingga benar hidup saudara dan saya memahami kasih karunia Allah yang diberikan dalam hidup saudara dan saya. Dengan panggilan Allah, kita tahu tujuan yang pasti yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dalam hidup kita yang menikmati berkat yang luar biasa, kita akan bagikan kepada yang lain, orang-orang di sekitar kita. Waktunya buat saudara dan saya, kita harus bisa menjadi berkat. Karena selama kesempatan yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian dari firman. Ampunilah kami hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu penuh kekurangan Tuhan. Ampunilah hamba-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah, tidak ada batasannya, akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan, ini kami yang sudah mendengarkan firman, kami yang hadir saat ini, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami mengakui Engkau Yesus sebagai Allah kami, namun kehidupan kami belum bisa menjadi berkat, ampuni kami Tuhan. Kau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami sampai hari ini. Tuhan jamah kami, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, Tuhan jamah. Jangan sampai kita tegar tengkuk,
Jangan sampai hidup kita keras kepala. Selama Tuhan berikan kesempatan untuk menegur setiap kita saat ini, mari kita akan kembali kepada Dia. Kita akan bersama-sama minta pengampunan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Engkau luar biasa buat kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti ini. Yang terus menyadarkan setiap kami. Yang membawa hidup kami semakin hari semakin berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, ini kami yang sudah mendengar kebenaran firman. Kami mau mengambil keputusan. Komitmen yang sungguh-sungguh dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami mau hidup jadi berkat. Kami mau Tuhan memahami kasih karunia Allah dalam setiap hidup kami. Kami mau mengerti tujuan Allah atas kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Dan ini kami Tuhan mau mengalami berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.